Mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari Bali United, Persib Bandung pada akhirnya tetap bisa memenangkan pertandingan sekaligus memastikan gelar juara di Dewata Challenge 2026. Bagaimana analisa pertandingannya? Kita bahas. Coach Igor Tolik menggunakan match ini untuk mengintroduce pemain baru, yaitu Daniel Loncar dan juga pemain-pemain yang baru bergabung dari timnas. Daniel Loncar, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Mark Klok, Tom Hai, dan Eliano Reinders langsung main sejak menit pertama. Selain rotasi pemain, secara posisi pun dilakukan rotasi oleh Coach Igor gitu ya. William Barros yang biasa bermain sebagai winger kiri, kali ini ditempatkan sebagai penyerang nomor 9. Selain itu ada juga Mark Klok nih yang biasanya cenderung bermain sebagai defensive midfielder, kali ini bermain sebagai central midfielder. Sehingga secara posisi terkadang Mark Klok malah ada di attacking third gitu ya. Selain itu di babak kedua juga Coach Igor mencoba memasang Beckham dan juga Luka Menalo sebagai attacking midfielder. Suatu hal yang positif untuk pramusim gitu ya, karena pramusim memang waktunya untuk melakukan coba-coba gitu. Walau tentu saja dengan rotasi-rotasi tersebut, permainan Persib pasti tidak akan sestabil match-match sebelumnya gitu ya. Berbeda dengan Persib, Bali United memainkan full timnya, tim terbaiknya untuk pertandingan kali ini. Tidak hanya secara pemain gitu ya, secara intensitas pun para pemain Bali terlihat memang ingin memenangkan pertandingan. Kalau Persib Bandung itu terlihat ada beberapa momen 50-50 seperti tidak maksimal dalam melakukan duel gitu ya, karena mungkin ya menganggap oh ini hanya pramusim gitu ya, daripada memaksakan yang pada akhirnya bisa cedera gitu ya, sehingga di beberapa duel 50-50 pemain Persib lebih banyak untuk tidak melakukan duel gitu ya. Berbeda dengan Bali United di mana para pemain Bali dalam melakukan duel itu terlihat total gitu ya. Itu juga yang menjadi awal mula gol kedua Bali United gitu ya, bagaimana ketika serangan Bali berhasil dipatahkan oleh Persib Bandung, terlihat bagaimana Remco Balk gitu ya melakukan tackling yang agresif gitu, yang positif sebenarnya karena pada akhirnya dia berhasil merebut bola dan dilanggar oleh Adam Alis. Dari situasi tendangan bebas tersebut, Bali United berhasil mencetak gol kedua. Bali United sendiri memang terlihat berbeda di pertandingan kali ini gitu ya, apalagi kalau kita bandingkan secara langsung dengan pertandingan saat Bali melawan Sabah. Pada saat melawan Sabah terlihat Bali bermain lebih terbuka gitu ya. Dengan resiko memang di pertahanan juga banyak lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Sabah FC. Di pertandingan kemarin Bali United pertahanannya jauh lebih kompak gitu ya. Mereka bertahan dengan struktur 4-4-2 yang secara jarak antar pemain, jarak antar lini itu juga cukup rapat. Itu yang menyulitkan pemain Persib untuk dapat melakukan kombinasi umpan di sepertiga akhir gitu ya. Selain sisi defensif yang jauh lebih kompak, dari sisi penyerangan pun pada saat memegang bola gitu ya, Bali terlihat berbeda. Kalau di musim lalu bahkan sampai pertandingan melawan Sabah kemarin gitu ya, Bali United lebih banyak mengeksploitasi sisi sayap. Namun di pertandingan kali ini terlihat Bali juga ternyata nyaman gitu untuk dapat melakukan progresi melalui lini tengah gitu ya. Peran sentral dimainkan oleh Yachida, Kevin Nasio dan juga Remco Balk. Di atas kertas memang posisi dari Remco Balk adalah winger kanan gitu. Namun selama jalannya pertandingan lihat dia memang lebih banyak untuk masuk ke tengah gitu ya, terutama melakukan okupansi untuk sisi half space sebelah kanan. Seperti kita ketahui gitu ya, Persib Bandung pada saat bertahan, dia pada fase pertama akan mencoba untuk mengunci pivot lawan. Nah, di pertandingan kali ini pivotnya Bali adalah Brandon Wilson gitu ya. Pada fase awal terlihat bagaimana Brandon Wilson dikelilingi oleh pemain Persib gitu ya. Tujuannya yaitu agar Brandon Wilson-nya tidak menjadi opsi umpan gitu ya. Nah, di posisi ini peran dari Yachida dan juga Remco Balk terlihat gitu ya, bagaimana mereka berdua secara dinamis membantu untuk drop ke belakang sebagai opsi umpan. Hal tersebut tentu saja mengganggu secara struktur dari pertahanan Persib Bandung gitu ya. Bagaimana Yachida dan Remco Balk turun ke belakang untuk menjadi opsi umpan. Sehingga backnya Bali United gitu ya punya 3 opsi untuk diberikan umpan. Brandon Wilson, Yachida, dan juga Remco Balk. Belum lagi Kevin Nasio memang beberapa kali juga dia yang turun untuk bisa mendapatkan umpan gitu ya. Di momen ini terlihat juga bagaimana pergerakan dari Remco Balk yang turun ke belakang gitu ya, bahkan sampai menarik Patricio Matricardi untuk bisa melewati garis tengah. Hal ini juga menjadi opsi umpan yang baru bagi Thomas Lam gitu ya, back barunya Bali United, apalagi dia juga memang memiliki kemampuan umpan yang cukup bagus gitu. Atau ini momen lain di mana lagi-lagi Brandon Wilson-nya dilakukan man-to-man marking yang cukup ketat gitu ya oleh Tom Hai.
Dan Bali untuk bisa melakukan progresi melakukan numerical superiority gitu ya. Kevin Nasionya mundur gitu ya sebagai opsi umpan, Yachida juga memposisikan diri untuk bisa menerima umpan, sehingga terlihat di area ini Bali unggul jumlah dengan 3 melawan 2 gitu ya. Sehingga ketika Persib mau melakukan man-to-man marking, pasti ada satu pemain yang lolos di momen ini. Kevin bisa memberikan umpan kepada Yachida. Yachida sendiri sebelum menerima umpan sudah melakukan scanning gitu ya. Dia melihat posisi bagaimana Brandon Wilson dan juga strikernya Van der Sande gitu ya dapat menjadi opsi umpan berikutnya, dan itu berhasil, progresi terjadi gitu ya, dan Bali bisa memasuki attacking third. Di attacking third, Bali juga melakukan rotational position. Bagaimana pergerakan para pemain Bali di depan juga sangat dinamis gitu ya. Ini sebagai contoh adalah bagaimana cairnya posisi dari Irfan Jaya, Van der Sande, dan juga TP Yachida gitu ya. Terlihat bagaimana mereka melakukan rotasi posisi gitu ya. Memang terlihat sederhana rotasi posisi ini, namun ini tentu saja untuk lini pertahanan Persib memunculkan dilema gitu ya, karena apakah mereka harus mengikuti pemain yang bergerak gitu ya, atau mereka harus stay di posisinya. Kedua hal ini gitu ya tentu saja akan membuat secara struktur pertahanan Persib menjadi sedikit terbuka gitu. Rotasi ketiga pemain ini juga yang menghasilkan peluang berbahaya untuk Bali United gitu ya. Bagaimana Irfan Jaya yang pada akhirnya berhasil bebas tanpa kawalan gitu ya di tengah-tengah kotak penalti. Terlihat pergerakan pertama dari Job Van der Sande gitu ya. Di momen ini terlihat bagaimana Matrikardi mengikuti pergerakan dari Van der Sande gitu ya. Sehingga Matrikardinya tidak ada di tengah nih. Di momen ini kelihatan Matrikardinya justru ada di sebelah kanan pertahanan Persib gitu ya. Di tengah pada akhirnya ada Eliano dan juga Deddy Kusnandar yang dengan cerdik pergerakannya Irfan Jaya gitu ya ada di blind side-nya mereka, sehingga kedua pemain ini tidak melihat pergerakan dari Irfan Jaya gitu ya, sehingga mereka nggak tahu nih Irfan Jaya ada di mana. Dan di sini juga kejelian Yachida di ruang-ruang sempit gitu ya, bagaimana dia bisa melepaskan umpan yang akurat kepada Irfan Jaya. Irfan Jayanya bebas, namun untung saja gitu ya Fitrah Maulana berhasil mendapatkan save yang penting. Namun secara konsep kelihatan banget nih Bali yang berbeda gitu ya. Kalau di musim sebelumnya bola diberikan kepada Gopel, diberikan kepada Rahmat Arjuna di kiri gitu ya. Mereka melakukan 1 lawan 1 lalu melakukan crossing gitu ya. Itunya tetap ada di beberapa momen, juga Gopel juga melakukan crossing yang berkualitas gitu ya. Namun yang menarik adalah adanya rotasi posisi ini gitu, sehingga Bali United bisa melakukan progresi dari tengah gitu ya. Sehingga peluang-peluang Bali kemarin justru berbahayanya adalah di sisi tengah gitu ya. Hal ini menjadi menarik gitu ya, bagaimana Bali juga bisa sangat berbahaya gitu dengan skema tersebut. Dan satu nama yang underrated dari Bali United adalah Jorge Van der Sande, strikernya mereka gitu ya. Memang tidak terlalu mencolok di pertandingan kemarin karena tidak ada peluang yang berhasil didapatkan oleh Jorge Van der Sande, tapi yang menarik adalah bagaimana dia terus bergerak gitu ya. Baik itu ke sayap, baik itu ke belakang gitu ya, dengan tujuan untuk menghancurkan struktur pertahanan dari Persib Bandung. Seperti terlihat di momen ini gitu ya, bagaimana ketika Persib bertahan, Persib melakukan man-to-man marking yang ketat, sehingga semua pemain Bali ada yang mengawasi nih, ada yang melakukan man-to-man marking. Di momen ini keputusan cerdas dilakukan oleh Van der Sande gitu ya, bagaimana dia drop ke tengah sebagai opsi umpan. Dan ini yang terjadi ketika semua pemain Bali United dikawal man-to-man marking, Van der Sande bebas tanpa pengawalan dan dia bisa menerima bola. Kualitas hold up ball-nya dia, dribblingnya dia juga cukup bagus gitu ya, sehingga ketika pun dia menerima bola di area tengah, dia bisa kemudian melanjutkan progresi bola ke depan gitu ya, walaupun di momen ini berhasil dihalau oleh back Persib. Tapi secara konsep ini menarik juga gitu ya, bagaimana Van der Sande tidak hanya stay di kotak penalti, tapi dia juga bisa drop ke midfield, menerima bola dan melakukan progresi. Atau di momen ini juga terlihat bagaimana lagi-lagi Van der Sande drop sampai ke tengah gitu ya, sehingga di area tersebut tercipta situasi 2 lawan 1 nih antara dua pemain Bali, Van der Sande dan juga TP Yachida melawan satu orang, Deddy Kusnandar gitu ya, sehingga di momen ini otomatis memudahkan bagi Bali untuk bisa melakukan progresi. Van der Sande memberikan bola kepada Yachida untuk Yachida kemudian meneruskan kepada Irfan Jaya, dan lagi-lagi Bali berhasil masuk ke attacking third-nya Persib Bandung gitu ya. Di momen ini juga menunjukkan bagaimana kualitas hold up ball dari Van der Sande gitu ya, itu juga cukup bagus, sehingga Bali dapat melakukan progresi ke attacking third, bahkan di momen ini pada saat Bali United bermain dengan 10 orang gitu. Jadi mungkin belum banyak yang membahas Jorge Van der Sande ini gitu ya. Ketika kita berbicara Bali lebih banyak fokus kepada TP Yachida gitu ya. Namun untuk lawan-lawannya Bali berikutnya gitu ya, harus waspada juga terhadap pergerakan dari Jorge Van der Sande gitu. Untuk Persib sendiri bagaimana ya, memang seperti tadi disampaikan di awal gitu ya, karena rotasi pemain maupun rotasi posisi yang dilakukan, otomatis pasti secara chemistry gitu ya, secara permainan tim Persib akan sedikit menurun ketimbang pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan itu terlihat sekali gitu ya. Secara statistik pun terlihat bagaimana di babak pertama Persib hanya
menciptakan satu tendangan, bahkan satu tendangan gitu ya, tendangan dari luar kotak penalti dari Ragnar Oratmangun. Sedangkan Bali United sendiri berhasil menciptakan 7 tendangan gitu ya, di mana 3-nya on target. Di babak kedua Persib sedikit lebih baik dengan masuknya Balsa Sekulic gitu ya. Karena Balsa Sekulic tipikal striker yang bisa melakukan hold up ball. Nah, di babak pertama Persib agak kesulitan gitu ya, karena Baros yang dimainkan di posisi nomor 9 terlihat kurang nyaman gitu ketika harus mendapatkan bola membelakangi gawang gitu ya, dengan tekanan dari back Bali United, sehingga lebih banyak bola yang lepas gitu ya. Nah, dengan masuknya Balsa, Persib lebih bisa menahan bola di tengah gitu ya, untuk kemudian dapat dilakukan progresi. Pergerakan Balsa juga menjadi awal mula terciptanya gol pertama dari Persib Bandung gitu ya. Bagaimana kemampuan link up play dia, lagi-lagi dia drop ke tengah gitu ya, yang mana pergerakan tersebut memancing bek lawan Thomas Lam untuk sedikit meninggalkan posisinya gitu ya, sehingga posisi di belakang Thomas Lam bisa dieksploitasi oleh William Baros. Di momen ini Baros yang punya peluang menciptakan gol gitu ya, dilanggar oleh Thomas Lam, sehingga Persib mendapatkan penalti sekaligus kartu merah untuk Thomas Lam, dan penalti tersebut berhasil dieksekusi dengan dingin oleh Mark Locke gitu ya. Setelah Persib menyamakan kedudukan, Bali United menciptakan gol lagi tadi dari situasi set piece gitu ya, sehingga Persib tertinggal lagi 1-2 dengan posisi unggul jumlah pemain, dan sudah ketebak gitu ya skenarionya, Bali United akan fokus bertahan dengan low block gitu ya, dan Persib akan berusaha untuk membongkar low block tersebut. Dan lagi-lagi Bali bertahan dengan sangat baik gitu ya. Bagaimana fokus dari Bali adalah menutup area tengah gitu, bagaimana dia bertahan dengan kompak, jarak antar pemain, jarak antar lini, terutama di zona 14 gitu ya, zona berbahaya yang suka dieksploitasi oleh Persib gitu di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di sini benar-benar tertutup rapat, sehingga Persib memang lebih banyak melakukan serangan melalui sisi sayap. Dan lagi-lagi di momen seperti ini terlihat bagaimana pentingnya peran dari Mariano Peralta gitu ya. Dan yang menonjol adalah bagaimana quick decision dari Peralta gitu ya. Jadi ketika dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa cepat untuk melakukan gerakan untuk bisa mengirimkan bola ke area kotak penalti. Memang tidak selalu efektif gitu ya. Terkadang juga bolanya berhasil dibuang oleh bek lawan. Namun dengan konstannya melakukan serangan yang mengarahkan bola ke kotak penalti gitu ya, pada akhirnya Persib mendapatkan satu peluang gitu ya, diawali oleh kesalahan dari Jay Herdman, anak dari John Herdman gitu ya. Bola ternyata bergulir ke Balsa Sekulic di tengah kotak penalti dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Balsa Sekulic gitu ya. Jadi lagi-lagi di sini walaupun Peralta tidak masuk ke score sheet gitu ya, atau tidak assist secara langsung gitu ya, namun kalau teman-teman lihat di pertandingan kemarin bagaimana efektifnya Peralta gitu ya, ketika mendapatkan bola di attacking third, dia bisa menghasilkan sebuah keputusan yang cepat gitu ya, entah melakukan dribble, entah melakukan crossing, entah melakukan umpan yang tujuannya jelas bagaimana mencecar kotak penalti lawan gitu ya. Dan dari situ Persib bisa mendapatkan peluang. Dan hal positif lain dari Persib Bandung adalah bagaimana keinginan para pemain untuk menang gitu ya. Karena kalau katakanlah gitu ya, hanya mengejar gelar juara, kemarin dengan skor imbang 2-2 atau bahkan ketika tertinggal 1-2 pun sebenarnya Persib sudah juara gitu ya. Namun para pemain juga sudah paham ketika mengenakan jersey Persib, maka kemenangan adalah sebuah tujuan gitu ya. Sehingga ketika pun gitu ya dengan skor imbang Persib sudah bisa menjadi juara gitu ya, namun para pemain tetap mengejar gol kemenangan yang pada akhirnya berhasil didapatkan oleh Persib gitu ya di menit ke 90. Crossing dari Sadil Ramdhani berhasil disundul oleh Gabriel Mutombo. Di sini juga kelihatan gitu ya, sudah mulai ada kelengahan dari lini pertahanan Bali United. Bagaimana di area tengah kotak penalti situasinya di situ ada dua pemain Persib gitu ya, Balsa Sekulic dan juga Gabriel Mutombo, dan hanya ada satu back dari Bali United, sehingga memang wajar ketika Gabriel Mutombo berhasil memenangkan duel di kotak penalti dan berhasil menciptakan gol ketiga gitu. Pada akhirnya Persib menutup kemenangan dengan skor 3-2 dan menjadi juara gitu ya. Walaupun memang secara permainan tidak sedominan pertandingan-pertandingan Persib di pramusim sebelumnya gitu ya. Namun kalau saya lihat banyak hal positif yang bisa didapatkan oleh Persib Bandung dari match ini gitu ya. Bagaimana Coach Igor Tolik benar-benar menggunakan pramusim itu ya pramusim gitu ya. Coach Igor mencoba beberapa pemain di beberapa posisi berbeda gitu ya. Contohnya Peralta di match ini dia sebagai left winger yang menyerang sisi kelebaran. Di pertandingan sebelumnya ketika melawan Sabah gitu ya, Peralta dimainkan sebagai attacking midfielder yang starting pointnya itu dari tengah gitu ya. Walaupun secara dinamis selama keberjalannya pertandingan dia sering melebar ke kiri bahkan ke kanan juga gitu. Dan yang menarik juga memang Coach Igor seperti ada agak nyimpennya juga gitu ya, karena kita belum melihat bagaimana ketika Haye, Peralta, dan Notsuda gitu ya main bareng, aliran bolanya akan seperti apa ya. Mungkin Coach Igor juga mempertimbangkan bahwa ini pramusim gitu ya, pramusimnya Persib, setiap pertandingan disiarkan otomatis calon-calon lawan nanti di Liga 1 maupun di Asia gitu ya.
mereka punya video untuk bisa dianalisa gitu ya. Sedangkan lawan-lawannya Persib ini seperti kayak Borneo gitu ya, seperti kayak Persija, Persebaya gitu ya. Nggak semua pertandingan mereka disiarkan, sehingga kadang kita nggak tahu nih, jangan-jangan ada strategi yang disimpan oleh mereka. Nah di sini pun ya Coach Igor mungkin nggak mau menampilkan semua strateginya dari Persib Bandung gitu ya. Oke, itu aja untuk analisa pertandingan kali ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah sudah cukup puas sama permainannya Persib gitu ya, atau belum? Apakah puasnya karena juara aja gitu ya, atau memang secara permainan juga menurut teman-teman sudah cukup bagus? Boleh drop di kolom komentar, kita diskusi gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.